nggak apa-apa kali aku mau manggil istri. Emang nggak boleh apa? Untuk saat ini sih belum mau. Karena aku maunya dipanggil istri kalau emang bener udah nikah. Udah sah jadi istri kamu gitu. Ya udah deh. Tadi kan kamu telepon. Ada apa, Ref? Oh, ini Boy. Tadi tuh kan yang pas aku di jalan pulang sama Om Bagas, kita tuh ketemu sama anak serigala. Nah, Rumah sendirian. Kan gak ada anak Najka lagi. Iya ya, tapi kan ada si itu. Si Surti si milik Kitty. Kenapa si Surti malah gue pikirin? Bodoh amat, gue gak perlu takut tuh sama yang namanya Surti si milik Kitty. Yang penting gue harus ketemu sama B. Iskandar, gue harus ngobrol sama dia, gue harus ngasih tahu ke dia kalau gue ini sebenarnya adalah mantan pacarnya Boy Wirawan. Karena gue yakin sekali, gue sangat-sangat yakin walaupun Boy sama Reva, anak Najkal itu sudah menikah, pasti mereka juga gak berani berkata jujur ke Pak B, si B. Iskandar kalau gue adalah sebenarnya mantan pacarnya Boy. Gue yakin banget. Setelah Mas B mengetahui kalau gue adalah mantan pacarnya Boy, istri yang sangat dia cintai, sangat dia sayangi, ternyata adalah mantan pacar menantunya. Oh my God. Pasti dia bakalan marah besar. Dia bakalan kesel. Gue yakin sekali. Sebentar lagi pasti mereka akan cerai. Rumah tangga mereka terombang-ambing. Lo makan tuh ombang-ambing kehidupan. Tapi yang jadi permasalahannya adalah gue kan nggak tahu rumah B yang baru di mana. Dia kan udah pindah dari apartemennya. Bella pasti udah tahu di mana rumahnya Reva yang baru. Sekarang gue SMS Bella. Bel, please kirimin alamat rumah barunya B. Iskandar. Thank you. Kirim. Tarik napas. Buang. Sedikit lega. Rumah tangga yang baru seumur jagung sudah hancur begitu saja. Dan bakalan berakhir di pengadilan. Dan Boy bakalan kembali lagi sama gue. Si Alex masih ada di depan gak ya? Adriana? Gimana? Udah mendingan belum? Udah sih, mendingan dikit. Oke. Tapi pas gue lagi tidur gitu, gue kepikiran gitu. Gue malah keingat lu. Lu udah makan belum? Lapar nggak? Nggak terlalu lapar sih Adriana. Nggak terlalu lapar, itu artinya lapar. Oke. Bi, ya non. Waduh cepet banget nyampenya. Bi, tolong pesenin makanan yang terenak. Kalau perlu delivery order aja, nanti saya yang bayar. Tuh, oke, saya siapkan. Adriana, sebenarnya nggak perlu sih. Nggak begitu lapar soalnya. Nggak usah bohong. Sekarang gue paksain lo harus makan. Oke, aku makan, tapi kamu juga harus makan. Bisa nunjuk-nunjuk, tuh aku yang menang. Mau kemana itu orangnya? Jangan-jangan dia mau masuk ke ruangannya Pak B ini. Perlu diawasin. Permisi Mbak, saya mau ketemu sama Pak B, ada yang harus saya bicarakan. Sebentar ya, Bu. Nggak usah dipanggil Bu, panggil Mbak aja, saya masih single. Oh, maaf, Mbak. Ya. Pak, maaf ganggu. Ini ada Mbak Dinda di sini. Manajer VR mau bertemu. Katanya ada yang mau dibahas dengan Bapak. Suruh masuk aja. Oh, baik, Pak. Silakan masuk. Ngapain sih nih orang? This way, Ibu Dinda.
Silakan. Ya. Terima kasih. Silakan Dina duduk. Iya, Pak Bey. Silakan. Ada sesuatu yang mau dibicarakan? Aduh, ini orang pakai diem di situ lagi. Berarti gue ngomong sedikit-sedikit aja soal personal dong. Ya udah deh, gue ngomongin kerjaan duluan. Kalau memang ada hal yang mau disampaikan, silakan aja bicara, nggak usah sungkan-sungkan. Ya, jadi begini Pak Bey. Saya tahu tugas seorang manajer PR itu adalah untuk memelihara dan juga menciptakan citra baik terhadap perusahaannya. Iya. Berkenaan juga dengan kebijakan maupun produk, jasa, dan para personilnya. Yang saya maksud adalah karyawan. Ya, dan ini saya buat tulisan mengenai langkah awal kerja saya, Pak Bey. Ada beberapa hal yang saya lanjutkan dari langkah kerja sebelumnya, dan ada juga beberapa hal yang saya baru usulkan. Jadi saya mohon sama Pak Bey untuk meluangkan waktunya untuk mungkin ngecek tulisan saya ataupun ya mengoreksi. Gitu. Oke. Ya. Saya suka sekali punya pegawai yang cekatan seperti kamu. Saya minta waktu sebentar, saya harus pelajari. Nanti setelah saya pelajari, saya akan hubungi kamu, ya? Ya, terima kasih Pak Bey. Ini sebelumnya saya mohon maaf dulu karena saya mau nanya, sebenarnya santai sih Pak. Iya. Saudara Dado nih selalu akan ikut masuk ke dalam ya kalau ada yang mau bertemu dengan Pak Bey gitu. Iya, suka-suka dia. Kalau dia pikir berkaitan dengan pekerjaan, dia pasti menemani. Tapi kalau yang sifatnya pribadi, tentu saja dia nggak boleh masuk. Ya nggak, Dok? Oh gitu, baik sekali. Iya, ini maaf ya saya nanya, mungkin agak lancang, cuman saya kan orang baru di sini, jadi saya harus juga tahu kebiasaan di perusahaan ini seperti apa. Iya. Ya, baiklah kalau begitu, saya permisi dulu Pak Bey. Kalau begitu ya, mari Saudara Dado. Ya. Dok, kalau keren nggak pakai kacamata ini? Oh iya Om, kelihatan lebih fresh kayak aktor itu Adipura. Kamu paling bisa. Ngeri. Gak sia-sia gue ajarin. Lagian. Lu ngapain di sini? Sensei. Hah? Dari kapan? Baru aja, Bang. Ya, kita sih baru di sini, Bang. Cuman tadi sempet ngeliat Abang latihan, kayaknya Abang tuh makin berkembang aja ya bela dirinya. Gitu-gitu aja kok, cuma latihan aja terus. Oh iya Bang, emangnya Abang udah gak ngajar di Macan Putih lagi Bang? Bareng sama Bro Jun? Ya ada masalah lah dan ujung-ujungnya keluar dari dojo. Tadinya Devi bilang katanya untuk nyari kerjaan yang dapat penghasilan tetap aja. Cuman pada ujung-ujungnya Devi juga suruh gue untuk buka dojo baru. Karena pada ujung-ujungnya dia bilang gue cinta bela diri. Iya, gue setuju sih Bang. Karena dalam segala hal yang kita lakuin, itu harus ada rasa cintanya dulu. Malah kalau Abang bikin usaha atau karena desakan ekonomi, intinya terpaksa ya malah nggak bertahan lama hasilnya. Betul, Mon. Tapi Bang, kayak tadi gue lihat jurus-jurus lo banyak yang baru deh. Enggak, kebetulan lagi sama teman-teman aja. Ada jurus yang lama, kita kembangin aja. Terus sekarang kesini ngapain? Ya, kita kesini mau latihan, Bang. Latihan bareng. Oh, jadi mau latihan? Gue pikir karena kalian telat, nggak jadi. Iya, sebenarnya tadi kita ada sedikit masalah makanya kita telat Bang. Masalah apa? Cerita dong. Jadi intinya sih, Haikal ini ada masalah sama senior. Gara-gara Cindy-nya digangguin. Dan ya tadi kita sempat ada konfrontasi dulu sama mereka. Ya jadinya gini lah, telat datangnya Bang. Kalau juga ngapain sih cari masalah juga? Ya gue sih gak mau cari masalah Bang. Cuman masalahnya itu teman-temannya si Bella itu gangguin hubungan gue sama Cindy. Dan pas gue tegor ya dia ngadu sama cowoknya dan cowoknya itu senior kampus kita. Karena sih awal mulanya cuma gara-gara si Bella. Terus si Bella datangin ke teman-teman kampusnya, dia tuh minta dukungan. Jadilah semuanya seperti ini.
Ya udahlah, lain kali jangan cari masalah. Khususnya lokal. Tenang aja lah, emosian banget. Iya, Om. Ya udah kalau gitu kita siap-siap latihan ya. Ayo. Kalau gitu, gue pamit balik aja dia. Gua kan nggak ikut bertanding, jadi buat apa gua latihan? Ya, lo nggak mau ikut olahraga, Yan? Wush, nggak usah, gua udah jago. Atau kalau tambah jago lagi, heran lo semua gua lawan-lawanin. Ya lagian gue sama Ian tuh ada urusan. Jadi mending gue cabut dulu kali ya sama Ian. Ya udah, oke. Lo nggak latihan? Ya. Nanti aja gampang. Kenapa nggak latihan? Nanti aja gampang. Kenapa gitu? Ya begitu. Jaga kesehatan. Jangan sampai ada goresan. Enggak, Bang. Oke, latihan yang fokus. 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 Semangat lo. Assalamualaikum. Nanti. Assalamualaikum. Ayo aja langsung. Bentar, telepon. Ya, halo Bebep. Bebep, kamu di mana? Bisa ketemuan nggak? Kapan, Beb? Iya, kalau biasa sekarang. Nih aku lagi di kafe gaul sama Raya sama Cindy. Ini kita mau ngomongin soal pernikahan kita, sayang. Oh, ya udah aku sekarang juga kesana ya. Ya udah, hati-hati ya. Bye. Kal, gue pengen ketemuan sama Bebep gue nih. Lo mau ikut gak? Ogah, ngapain? Emang gue gak punya cewek. Ya, sok lo. Bener nih gak mau ikut? Iya, enggak udah aja. Gue ada urusan, tau gak? Tumben lo ada urusan. Orang sibuk. Asik, yaudah lu hati-hati di jalan ya. Lu juga hati-hati ya. Yuk. Mel, Ray, kayaknya gue pamit balik duluan ya. Serius? Kenapa? Soalnya kan gue gak enak nih kalau gue pulangnya kesorean. Takutnya nyokap gue mikirnya yang enggak, gue ketemuan lah sama Haikal atau apa. Bisa-bisa nyokap gue makin marah sama Haikal. Yaudah deh, gak apa-apa. Lu baik duluan aja. Atau nyokap lu kenapa-kenapa lagi. Biar gue aja yang nemenin Meli duluan ya. Ya udah, hati-hati ya. Udah, gue balik duluan ya. Udah, jangan sedih lagi ya. Semangat. Bye. Go go Power Ranger, semangat. Kamera orang. Oh iya lupa. Lucu nih kita foto-foto di sini ya. Hebat ya yang bikin. Aduh Om Bagas, udah dibilang gak usah dibukain, masih aja. Enggak apa-apa Non Reva. Bagi saya kan, Non Reva kan princessnya Pak B. Jadi tugas saya juga menjaga Pak Non Reva. Aduh, Om Bagas bisa aja ya. Tapi bener juga sih Om Bagas. Aku setuju tuh, bagi semua orang tua, anak perempuan itu pasti princess. Betul Non. Non, maaf karena udah sore. Saya pamit pulang ya. Oh iya, tapi Om Bagas pulangnya hati-hati ya. Takut kenapa-napa di jalan. Makasih Non. Non, kunci mobil. Oh iya, Ya. makasih Om Bagas. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reva nelfon boy. Ya gue duluan deh. Yaudah. Halo Boy. Halo istri aku. Udah bener ya kamu. Belum juga jadi istri, udah panggil-panggil istri aja. Lagian juga kemarin kita nikahnya pura-pura, belum sah. Lah, ya nggak apa-apa kali aku mau manggil istri. Emang nggak boleh apa? Untuk saat ini sih belum mau. Karena aku maunya dipanggil istri kalau emang bener udah nikah, udah sah jadi istri kamu gitu. Ya udah deh. Tadi kan kamu telepon. Ada apa, Ref? Oh, ini Boy. Tadi tuh kan yang pas aku di jalan pulang sama Om Bagas, kita tuh ketemu sama anak serigala. Nah, anak serigalanya tuh sempat kayak fighting gitu sama Om Bagas. Tapi anak serigala ini tuh beda banget loh.